Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita, rubrik Anissa dan Catur. Hai guys, jadi kita hari ini bakal bahas dan bawa materi yang super asik sih. Soalnya ini lekat banget sama kita yang remaja. orang Apa sih gitu materi hari ini? Jadi materi hari ini yaitu cara bergaul yang baik agar kita punya banyak teman. Nah, betul banget. Kita itu nggak capek-capeknya ya buat ngingetin kalian untuk selalu subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan sama video yang kita buat kalian. Ya, betul banget. Jadi kita nih hari ini mau bahas tentang permasalahan remaja ya. Kita kan namanya remaja nih ya. Siapa tahu bisa jadi perwakilan buat remaja-remaja di luar sana gitu ya. Ngomong-ngomong nih soal pergaulan, kamu pernah nggak sih kayaknya ada pengalaman gitu di lingkungan pertemanan kamu? Oh, pernah sih. Ya jelas. Kayaknya semua orang punya pengalaman sendiri-sendiri ya tentang. Kita bisa sharing-sharing ya buat teman-teman di rumah biar tahu gitu. Lika-likunya gitu ya masa-masa remaja gimana. Dan kita juga bakal bawa ini dengan santai aja ya. Kita di sini juga sama-sama masih belajar buat gimana sih cara kita buat berteman yang baik ya. Biar nambah relasi yang banyak tuh kayak gimana gitu. Bakal kita bahas semuanya di sini. Jadi buat teman-teman jangan bosen lihat video kita sampai akhir ya. Soalnya bakal banyak banget hal-hal menarik yang kita bahas hari ini. Benar banget. Nah, jadi gimana nih tadi ceritanya? Jadi sebelum kita masuk ke videonya, mending kita tuh sharing-sharing dulu ya tentang pengalaman kita. Gimana sih kita dari dulu bisa sampai kayak jadi diri kita yang sekarang gitu ya. Mulai aja dari Kak Anissa dulu mungkin ya. Nah ya, yang namanya remaja itu kan pasti macam-macam ya, sifatnya gitu, kayak unik gitu lah. Ada yang ibaratnya pendiam, ada juga yang emang sifatnya ceria, dan juga macam-macam lah gitu ya. Ada yang supel gitu, yang gampang banget berteman sama orang, gampang banget bergaul sama orang lain gitu. Nah, dimulai dari saya nih ya. Dulu waktu saya lulus SD, saya kan pindah ke Jakarta nih ya, sekolah di Jakarta, dan di situ posisi saya tuh nggak punya teman gitu. Jadi baru. Anak baru ya aku. Nah, jadi kan waktu itu kan benar-benar aku emang anak yang nggak ada temennya gitu ya, maksudnya belum kenal siapapun di situ kan. Biasanya kalau misalnya kita udah start sekolah tuh pasti ngajak teman-teman yang dari sekolah sebelumnya kan, kayak punya teman lah seenggaknya. Nah, itu nggak ada. Terus kalau di kelas juga benar-benar diam banget anaknya. Sampai kayak ibaratnya kalau misalnya kerja kelompok tuh jadi anak buangan, tau gak sih? Kayak ibaratnya banget ya momen kayak gitu. Misalnya guru itu anak-anak tolong ya bikin kelompok masing-masing gitu. Jadi aku di situ tuh diem aja. Teman-teman yang lain pasti ada yang ngajakin, kamu kelompok aku yuk gitu. Sedangkan aku diem aja di kelas gitu. Kalau nggak ada yang ngajakin gitu, kayak sedih banget ya. Iya, sedih nah, banget. itu kan bukan cuma itu doang, bukan cuma diem di kelas doang. Dan aku juga dulu sebenarnya kurang pintar gitu di soal pelajaran gitu. Itu pas kelas 1 ya, kelas 1 SMP. Nah, kemudian naik ke kelas 8 kan kelasnya diacak tuh ya. Setiap naik kelas pasti kelasnya diacak, ketemu teman-teman baru lagi. Nah, mulai kelas 2 itu aku udah mulai berani lah buat berteman duluan gitu. Nah, waktu itu kan sering banget dikasih tugas presentasi gitu kan. Dikasih tugas presentasi, pada saat presentasi tuh aku nggak tahu ya aku bilang apa sampai bikin teman-teman di kelas tuh ketawa. Aku bingung kenapa gitu, tapi walaupun diketawain aku tuh nggak ngerasa sedih, tau nggak sih, malah kayak seneng gitu. Kayak, walaupun diketawain ya kayak ibaratnya kita jadi badut di kelas itu. Tapi ya nggak masalah gitu kan. Nah, sering berjalannya waktu terbiasa lah, karena terlalu sering banyak dikasih tugas presentasi, terbiasa ngomong di depan banyak orang. Di situ mulai berani ya. Iya, mulai berani gitu. Dan mulai dari situ ya udah sampai ke sini tuh udah kayak terbiasa lah gitu. Kalau misalnya ketemu orang baru nyapa duluan udah biasa gitu. Dan juga waktu itu kelas 2 sempat ikut organisasi juga yang ngebikin ya tambah pede lagi gitu. Ya makanya itu buat teman-teman ya, yang namanya organisasi itu juga penting loh ternyata. Yang pertama tadi lo bisa nambah relasi, nambah teman-teman, dan juga ngelatih percaya diri juga gitu kan. Nah, itu sih ya lumayan sedih lah ya. Sedihnya tuh pas dulu tuh ya jadi anak pendiam di kelas. Ya, jadi pengalamannya Kak Anissa tuh kayaknya nggak sedikit orang yang ngerasain, pasti banyak juga yang ngerasain. Nah, jadi buat teman-teman kita pasti kalau kita ngalamin kayak gitu, yang kita ambil tuh harusnya tuh berani, benar-benar harus
mulai dengan berani buat buat speak up, buat ngomong ayo temenan gitu, kayak bener-bener harus kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita malu ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Iya, bahkan bisa dari hal-hal kecil loh. Kita misalnya malu nih, takutnya nggak dapet topik atau apa, kita bisa loh cari tahu lawan bicara kita. Kayak misalnya dia makanin kesukaannya apa, kan itu hal-hal kecil ya. Kayak dia tuh hobinya apa gitu. Iya, mungkin kalau misalnya ya itu kalau hobi ya, misal kalian hobinya nonton anime misal. Nah, kalian cari temen juga yang emang sehobi sama kalian. Sefrekuensi. Iya, pasti bakal kalau ngobrol pasti bakal nyambung banget. Pasti Asik jadinya nanti. Dan juga melatih buat cari teman-teman yang emang yang lain gitu, maksudnya yang gak cuma satu frekuensi doang. Iya. Gitu. Nah, itu tadi nih cerita aku ya. Sekarang gantian dong, kamu yang cerita. Kita dengerin. Jadi ini ceritaku ya, jangan bosan buat dengerinnya. Kayak mirip-mirip sama Kak Anissa, ceritanya nggak beda jauh. Cuman aku bedanya dari SD, anaknya nggak terlalu pemalu, malah ya anaknya lumayan Asik aktif ya kayak gitu. Nah terus tapi nggak tahu gimana, soalnya dulu aku juga pindahan, cuman cuma beda desa gitu. Yeah. Cuma pindah desa. Nah di situ pasti beda juga kayak orang-orangnya ya. Di situ buat adaptasi lagi, buat berteman. Nah di situ mulai kayak ngerasa ngerasa kayak beda, kayak ngulang lagi dan belum punya teman lagi gitu. Aku di situ nyoba buat punya teman, cuman kayak ya lingkungannya kurang ngedukung, akunya jadi kayak kurang cocok gitu ya sama cocok kamu. Iya, kayak aku ya nggak dibully sih, cuman ya kayak dibedakan gitu. Nah tapi itu cuma dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah terus aku SMP-nya udah mulai ngerasa aku nggak mau lah diginiin terus ya. Terus dari SMP aku udah mulai ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler banyak banget, karena di situ udah mulai kepo ya, jiwa-jiwa keponya udah mulai tumbuh. Jadi di situ aku ikut organisasi pramuka. Nah dari kelas 7 karena diwajibkan ikut. Nah dari pramuka itu banyak banget sih acara yang ngebuat aku tuh banyak banget ketemu sama orang-orang baru. Terus kayak kan pramuka itu jiwa korsa, terus jiwa kekompakan itu diuji banget. Nah di situ sih yang kayak ngebuat aku jadi lebih berani buat ngomong sama teman-teman gitu. Terus kelas 8 masih ikut, kepilih OSIS juga. Nah di situ mulai banyak sih kayak ngomong-ngomong buat kayak misalnya setiap hari Jumat ke kelas kayak buat ambil infak hari Jumat. Nah itu di situ kan kayak kita ngomong kan kayak enggak pidato, maksudnya kayak ngomong di depan banyak di orang. Kelas lain juga. Iya, di situ udah mulai kayak berani. Nah terus kelas 9 di pramuka nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba malah dipilih jadi ketua pramuka di situ. Kayak nggak tahu gimana kok bisa saya dipilih gitu. Nah kalau udah kayak gitu jadi ngerasa berarti saya harus banyak banget belajar buat bisa nimbrung nih sama teman-teman, sama sama anggota yang lain gitu. Harus bisa harus bisa samain perasaan kayak gitu ya. Gitu sih, kayak dari situ sampai sekarang aku jadi anak yang ya lumayan gampang buat cari teman baru gitu. Nah jadi itu tadi ya ceritanya. Kita pasti punya lah masing-masing cerita di pengalaman kita lah ya. Pengalaman kita. Nah itu kan tadi pengikut tentang pengalaman kita tadi ya. Iya. Itu kan lebih merujuk ke sikap ya, karakter betul banget. Yang tadinya malu jadi pede, yang tadinya pendiam dan berani ngomong gitu. Iya. Nah itu yang namanya karakter. Sebenarnya karakter juga bisa dipengaruhi loh. Yang pertama yaitu dari lingkungan. Lingkungannya bisa lingkungan keluarga, lingkungan rumah, sekolah juga. Sekolah, teman-teman. Nah ngomong-ngomong nih ya, sebenarnya kan yang namanya kita bergaul tuh ya pasti ngaruh kan ke karakter kita. Iya. Dan juga teman-teman kita nih misal lah ya, kita berteman sama siapa itu termasuknya pengaruh juga buat karakter kita. Nah sebenarnya gimana sih caranya bergaul itu supaya kita tuh dapat banyak teman?
teman-temannya juga yang positif gitu, gimana? Nah, kita bahas di sini Ya. Nah, jadi yang pertama kita itu harus mulai. dengan mencintai diri sendiri atau menerima diri kita sendiri. Nah, ya sebelum kita mau bergaul, kita itu harus ibaratnya menyayangi diri sendiri. Kayak ibaratnya setiap orang kan pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, itu kita harus menerima dan mencoba buat Iya, cinta sama diri kita. betul. Karena kalau kita terlalu fokus dengan apa kekurangan kita, jadi kita tuh sulit buat bergaul gitu. Sulit juga buat dapat teman gitu kan. Nah, yang kedua apa sih? Yang kedua, dengan niat baik. Berteman itu dengan niat yang Iya. baik. Jadi harus benar-benar tulus ya gitu ya. Tulus dari Tulus dalam hati. mau berteman dan karena apa ya, niat kita baik itu bisa mendatangkan teman-teman yang baik juga. Iya, bakal berpengaruh sama. Iya, betul banget. Nah, terus selanjutnya yaitu Yang ketiga yaitu memperluas lingkup pertemanan. nah, jadi kita kan masa remaja nih ya, kita cuma paling sekolah pulang gitu kan. Iya, Kalau jadi- nggak main gitu kan. Belum tentu juga semua yang kayak gitu. Maksudnya misal nih dia emang udah punya pergaulan sendiri. Jadi dia tuh ngabisin waktunya dengan sekolah, misal terus pulang terus main ke rumah teman-teman atau mungkin nongkrong gitulah ya. Iya, kalau Tapi- enggak contoh mudanya itu bisa kita di sekolah atau enggak di lingkungan sendiri ikut organisasi. Misalnya di sekolah ya kayak OSIS, pramuka, ekstrakurikuler gitulah yang nambah temen juga. Iya, kita kan juga pasti yang paling deket itu di tetangga ya. Kita Iya. kan pasti banyak tuh yang seumuran sama kita, nggak mungkin kan kita doang yang anak muda di lingkungan itu gitu. Jadi kita harus apa tadi? Harus memperluas lingkup pertemanan. Nah, yang selanjutnya tuh ramah, punya sifat ramah. Iya, tentu. Namanya ramah itu kan pasti kalau misalnya kita ramah ya, kita tuh murah senyum gitu. Pasti orang lain tuh suka gitu. Sama kita, iya. Jadi sebelum kita pengen punya teman yang banyak ya, kita tuh harus murah senyum ke siapapun, bahkan ke siapapun. orang yang belum dikenal juga Iya. gitu. Nah, jadi selain itu apalagi sih? Murah senyum, terus tolong menolong. Nah, Sesama teman harus tolong menolong gitu. bukan temen pun kita harus tolong gitu ya Iya. kan. Ya jadi ya positif kan ya. Kalau kita sering nolong teman kita juga pasti suatu saat kalau misalnya ada masalah ditolong balik Iya, gitu. Jadi ada bakal feedback timbal lah balik. ke Iya. kita. Terus yang selanjutnya itu jadi pendengar yang baik. Nah, kalau misalnya jadi pendengar yang baik, pasti di pertemanan itu kan pasti ada fase-fase curhat, cerita-cerita. Iya, Nah, itu cerita masalah pribadi iya, gitu ya. tahu apapun, pasti kita harus bisa menempatkan diri kita buat jadi pendengar yang baik gitu. Iya, betul. Jangan malah kita nambahin cerita kita ke adu mereka. nasib ya. Iya, adu nasib nanti jadinya. Ya, begitu. Terus yang selanjutnya itu punya selera humor yang sama. Ya nggak, maksudnya kita punya selera humor gitu. Iya, seenggaknya kita ya jangan kaku-kaku banget gitu ya. Harus bisa canda segala macam gitu kan, jadi lebih asik kita kan Iya. berteman gitu. Nggak terlalu kaku. Betul banget. Terus yang selanjutnya adalah tidak egois. Nah, kalau kita egois tuh pasti sering banget dijauhin sama teman-teman nggak sih gitu, karena kan ya namanya berteman gitu kan gak cuma satu orang doang, kita Iya. juga kan harus sepemikiran juga gitu. Pokoknya jadi orang harus bisa kita harus bisa menempatkan diri kita sesuai kita lagi di mana gitu. Harus bisa memposisikan diri kita. Jangan egois. Terus selanjutnya apa lagi nih? Nah, ini kebetulan itu yang terakhir. Jadi itu pembahasan poin-poin kita. Nah, itu dia tadi tips-tips ya buat teman-teman yang pengen memulai untuk berteman, pengen mulai untuk menambah relasi juga ya. Jangan lupa buat diterapin di kehidupan kita masing-masing gitu ya. Ya, intinya kita harus menerima diri sendiri itu paling basic, paling utama, harus bisa menerima diri sendiri. Yang kedua juga ramah ya. Ramah itu emang
lebih pengaruh juga lah supaya kita tuh cepat dapat temennya gitu. Ya, jadi itu ya semua yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Jangan bosan sama konten kita. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin mau sharing cerita kalian mungkin di masa lalu atau apa, bisa di kolom komentar, nanti kita bakal bahas ya. Nah, itu tadi pembahasan dari kita. Tetap nantikan video-video selanjutnya di rubrik Anissa Dan Catur, belajar apapun, kapanpun, dan dimanapun bersama Uma Sinau. Dadah!